المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, kami muliakan semua jamaah Masjid Al-Muhajirin Komplek Chandra Indah yang lamanya Pak. Chandra lama ya? Chandra lama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita panjatkan budi syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi yang cerah ini kita bisa kumpul di masjid kita. Pertama dalam rangka untuk menaikkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal kita pada pagi hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, wabil khususon kepada jamaah Masjid Al-Muhajirin yang pada pagi hari ini kumpul. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya berdiri sini sebenarnya malu, Bu. Pak, apalagi dipanggil kiai. Masya Allah. Kiai itu apa sih, Pak? Ada orang Jogja nggak, Pak? Ya, ada orang Jogja nggak? Banyak. Kiai itu kalau di Jawa itu kan suatu yang dihormati. Kalau di Jogja kalau nggak salah Kebo juga kiai, Pak. Keris juga. Maka maksud saya kadang astagfirullah panggil kiai ini kalau. Kalau orang Sunda apa namanya, Pak? Ajengan. Kalau orang Sumatera Abuya ya. Nah, itu macam-macam istilahnya ya. Kalau orang Jawa kiai. Orang kalau sudah panggil kiai itu Masya Allah harus tunduk, tawadhu luar biasa. Nah ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Bapak bosen ngelihat saya. Ya Pak, kalau Ibu mungkin belum pernah ketemu, baru pagi hari ketemu. Karena kemarin barusan kita ketemu kan Pak, di waktu Jumatan tuh. Di waktu habis sholat tahiyat masjid, ini Bapak bisik-bisik, ya Allah. Katanya suruh ngisi. Waduh, saya pikir ini kangen saya belum hilang, udah ketemu lagi. Ini kan Pak. Sama saja Pak. Saya itu ada jadwal khutbah di Satkomplek, itu sebulan sekali. Bayangin itu. Saya kadang berpikir ngomong sama pengurusnya, kalau bisa jangan sebulan sekali lah. Paling enak Pak, khutbah Jumat di masjid itu paling enak setahun 2 kali atau setahun sekali. Jadi kangennya itu sudah benar-benar kangen, baru ketemu. Nah kalau sebulan sekali Pak bosen. Masya Allah. Nah ya mudah-mudahan nggak bosen Pak ya. Kemarin ketemu lagi. Nggak tahu ketemu kapan lagi nih. Oke Bapak Ibu, saya merasa bangga dan merasa senang menyaksikan jamaah di Masjid Al-Muhajirin ini, walaupun saya lihat usianya sudah dari ujung ke ujung. Ya Allah, saya kira kayaknya itu sudah ada peringatan dari Allah ya. Mungkin giginya sudah permisi satu-satu. Ya Pak ya, termasuk saya Pak.
Terus kepalanya sudah mulai tumbuh satu persatu ubannya itu. Kecuali beberapa orang yang masih muda, termasuk imam tadi itu. Suaranya bagus sekali, insya Allah. Terenyuh mendengarkan ayat-ayat dibaca tadi itu. Masya Allah, enak didengarin. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak yang sepuh-sepuh, karena ini tinggal nunggu giliran, Pak ya. Sebelum diintip loh Pak, ini sama siapa Pak? Sama malaikat penjabut nyawa kan? Mana yang duluan tuh? Maka yuk bareng-bareng siap Pak ya, Bu. Siap nggak siap? Harus siap. Kapan datangnya? Kita nggak tahu Pak. Yang mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini Allah memberikan umur yang panjang, 200 tahun lagi. Banyak kan Pak? Kebanyakan. Itu bersyukur 200 tahun lagi tapi sehat walafiat, bisa sujud di masjid Al-Muhajirin itu loh Pak. Ya. Pokoknya mudah sehat walafiat, rezeki gampang, umurnya panjang. Itu kita harapan kita semua Pak ya. Jadi kembali lagi, ini belum sampai materi ya Pak ya. Saya harapkan nanti jam 9 baru kelar. Udah ngopi dulu lah Pak. Tapi teh ya. Temennya mana Pak? Belum? Oh belum. Saya merasa bangga, merasa bersyukur Pak. Orang Amerika itu kan kafir semua Pak. Udah materialis, liberalis. Itu orang Amerika, itu yang paling ditakuti bukan mayoritas muslim. Bukan. Nah di Indonesia mayoritas muslim, tapi kualitasnya yang ditakuti oleh orang Amerika, terutama itu orang-orang kafir itu adalah khawatir kalau setiap masjid itu jamaah subuhnya persis seperti sholat Jumat. Oke, sebelumnya Jumat apa Jumuat sih Pak sebenarnya? Ayo Pak. Ayo orang Jawa Jumuah itu Pak. Jumat apa Jumuah? Ini perlu ngaji lagi Pak ya. Kalau di Al-Quran itu bukan Jumat Pak, Jumuah. Maka di konteksnya apa? Surat yang ke berapa itu surat Al-Jumuah itu? Surat yang ke-62 enggak salah itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bukan Jumat. Kalau Jumat apa orang Jawa ya biasanya itu. Jadi itu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi bukan Jumat tapi Jumu'ah. Salah kita kadang-kadang ya. Sama aja Kamis apa Khamis? Apa Pak? Biasanya apa? Hari Kamis. Pada sana hari Khamis. Khamsun itu artinya 5. Sama aja. Musyawarah apa musyawarah? Yo. Ini saya pernah ketemu Pak ya. Saya tuh sama, kebetulan saya orang Jawa Pak. Saya yakin teman-teman dari Jawa juga banyak. Saya orang Jawa Pak, tunjuk jari Pak. Tapi saya pernah ngobrol sama orang Aceh. Surat Al-Baqarah, kata orang Aceh salah itu Pak, bukan Al-Baqarah, Al-Baqarah ya. Salah Pak, ro-nya itu ro harus dibaca tafkhim, tidak bertarkik. Kata orang Aceh tadi, Bapak orang Jawa sih, maka semuanya O gitu kan. Yudhoyono, Sumargono, Joko Widodo, Soeharto, Toto semua kan. Ini tapi ingat bapak-bapak biasanya yang OO itu orang Islam, orang Jawa yang pedalaman. Kalau mau pesisir itu biasanya sudah pakai nama Abdurrahman, Abdul Qahar, biasanya begitu. Nah, biasanya kalau orang Jawa yang seperti Jogja, Solo itu masih biasanya pakai. Tapi jangan dimasalahkan Pak ya.
Karena nama itu membawa kayak Soeharto. Artinya apa, Pak? Su itu lebih, harto itu harta. Berarti orang tuanya kepingin menjadi orang yang sugih kan, kaya. Nah, ini. Maka nama itu membawa merupakan doa. Ada nama bagus misalnya dari Al-Quran, betul Al-Quran, Jahannam. Masya Allah, dikasih nama Jahannam, bayangin Pak. Bagus ya Al-Quran, tapi pengertiannya kan beda Pak. Ya hanya bareng-bareng Bapak Ibu kalau bikin nama yang bagus saja, yang sesuai dengan konteks yang ada di dalam Al-Quran. Nah kembali lagi Bapak Ibu, orang Amerika itu takut kepada umat Islam kalau masjidnya sudah seperti jamaahnya pada Jumat. Alhamdulillah hari ini pagi ini saya menyaksikan, mudah-mudahan bisa menular kepada orang lain. Kalau bapak-bapak jalan-jalan kampung Pak, termasuk di kampung saya, itu jamaahnya berapa orang? Masjidnya cakep indah, tapi hanya berapa orang Pak? Tempo hari saya pulang, itu sampai berapa orang? Hanya 7 orang. Bayangin Pak itu. Nah orang lain pada kemana? Masya Allah. Tapi Alhamdulillah terutama di Jakarta, banyak jamaah yang subuh sudah berbondong-bondong melakukan sholat subuh berjamaah. Sudah memang Pak. Materi belum bagaimana nih? Saya mau ceritain dulu nih. Nah sekarang apa manfaat sholat subuh Pak? Biar kita mendorong kita untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Nanti Bapak lihat dalam hadis apa itu Bulughul Maram ya. Saya kira Bapak baca ya. Manfaat sholat isya jamaah sama sholat subuh berjamaah. Kalau sholat isya berjamaah nilainya seperti alhamdulillah. Kalau jamaah sholat subuh nilai pahalanya seperti Masya Allah. Cuman beratnya luar biasa Pak. Sholat subuh itu kan enaknya lagi tidur itu. As-sholatu khairum minan naum. Apalagi kalau orang yang tidak suka azan. Yang tidak suka azan itu sebenarnya syaitan Pak, bukan setan. Setan apa syaitan Pak? Biasanya Pak? Setan kan? Menyalahi aturan lagi ini. Syaitan itu kalau dengar azan kabur Pak. Maka orang ngaku muslim kok tidak suka mendengar azan berarti saudaranya. Bapak yang jawab loh ya. Bukan saya jawab loh. Maka Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang ada azan, itu kok ada anjing, dia menggonggong, itu melihat syaitan lah sedang kabur Pak. Ketakutan gitu. Nah, alhamdulillah di kita itu, mohon maaf ya, itu namanya genderuwo sudah nggak ada, kuntil anak sudah tidak ada, nggak pernah menjilma kan Pak? Kalau di kampung saya Pak, di waktu kecil setiap hari nama genderuwo itu ada Bu. Kuntil anak ada lagi yang wewe, tahu Pak wewe? Nah, wewe itu biasanya kalau siang itu membawa kabur anak kecil. Itu setiap hari ada Pak. Tapi alhamdulillah dengan ada loudspeaker, suara kenceng itu azan, sekarang nggak pernah ada namanya itu. Genderuwo nggak ada, wewe nggak ada. Kemana itu kadang-kadang berpikir? Kenapa Pak? Pesantren, apa ikut ngaji gitu. Tapi aneh kemarin Pak di depan rumah saya itu masih ada kebun tuh. Kebun itu punya orang Bali. Itu ada anak remaja lagi duduk gitu. Jadi ada nenek-nenek ketawa di pohon Pak. Gimana sih nenek-nenek kalau ketawa itu? Itulah kira-kira seperti itu. Jadi anak remaja pada kabur. Nah itu kan di depan rumah saya, kadang saya di atas itu, saya tungguin mana sih ini nenek-nenek kemarin ya katanya ketawa. Sampai hari ini, aku tunggu di setiap malam, nggak ada. Nggak tahu kabur kemana itu. Terus suatu ketika, itu kebetulan saya punya TK. Jadi tiang seperti ini, anak kecil kan masih suci Pak. Belum punya dosa. Itu katanya Bu, nangis itu, di situ tiang itu ada orang gede sekali, hitam jelek, rambutnya panjang gitu.
Saya akan laporin sama istri saya, itu anak kok ketakutan, katanya kemarin lihat nenek apa tuh orang yang besar di situ, terus panjang rambutnya. Akhirnya apa? Besoknya saya duduk di senderan di tiang seperti ini, saya cuma baca Asmaul Husna, Pak. Ya Allah, la ilaha illa anta sampai ya sabur. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi. Itu kerjaannya yang begitu, Pak, mengganggu kepada manusia. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia. Sampai jam berapa, Pak? Jam 9 kan ya? Panitia tolong siapin kopinya lagi dah. Oke, Bapak Ibu. Sekarang lagi masuk materi. Berapa hari yang lalu hati kita dicas oleh Allah. Seperti HP. HP itu kalau nggak dicas kan nggak nyala, Pak. Cas lewat apa, Pak? Lewat ibadah syiyam. Lewat ibadah puasa. Kata orang Jawa, lewat ibadah poso. Ini kalau nggak orang Jawa nggak ngerti. Poso artinya apa, Pak? Hah? Poso. Kalau bahasa kita puasa, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Al-Qur'annya syiyam atau saum. Kalau bahasa Jawanya poso, artinya opo-opo kerso. Coba Bapak Ibu, di meja ada teh, ada air putih, ada sambal terasi, mohon maaf ini orang Betawi, ada jengkol. Itu Allahu Akbar, udah Allahumma lakasumtu. Semuanya masuk kemana, Pak? Kayak balas dendam kan? Nih. Nah ini kalau kita mau prasmanan, saya mohon maaf ini Bapak Ibu, kemarin di waktu Jumat saya khutbah itu saya kepingin minta mohon maaf minal aidin wal faizin wal makbulin wal apalagi itu, Pak. Biasanya minal aidin wal faizin wal makbulin, udah tambahin lagi lah. Karena nggak sempat, ya detik ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, ada banyak salah, Pak, sama bapak-bapak. Mudah-mudahanlah sebagaimana doa tadi itu Ustadz, Allahumma rabbana taqabbal apa, Pak? Sholatana wa ruku'ana. Kalau puasa Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Nah, beberapa bulan yang kita dicas oleh Allah, mudah-mudahan ibadah kita, siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Nah, bukti kalau amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana, Pak, kira-kira? Buktinya kan konteksnya dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan? Kita disuruh siam, diwajibkan untuk melakukan siam Ramadan, puasa, poso, itu kan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari sebenarnya barangkali kalau saya kasih judul materi malam hari ini adalah ada 10 hal yang sangat dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kelar, Pak. Kalau nggak kelar ya mudah-mudahan beberapa bulan yang lalu nanti saya dipanggil lagi baru kelar, Pak. Maka tadi sampaikan sampai jam 9 baru kelar kira-kira itu. Nah, kembali lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, takwa kepada Allah. Semua ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita, yang paling sir sekali, yang paling rahasia sekali, cuma satu, Pak. Siam. Syahadat enggak rahasia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di waktu azan sama, enggak rahasia. Salat kan kelihatan, Pak. Bahkan kadang sholat sunat pun itu kadang bisa riya, Pak. Maka dalam fikih sunnah itu Rasulullah jarang melakukan sholat sunat ba'diyah atau qobliyah di masjid.
Kenapa, Pak? Dikhawatirkan, nah inilah. Itu baik usolli, Pak ya. Usolli atau enggak usolli, silakan ya. Jangan diributin, Pak. Yang enggak baik usolli, monggo. Yang baik usolli, jangan ribut. Sholli fardhu subhi rak'ataini. Bisa baik usolli. Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar. Khusyuk. Ingat kepada Allah. Itu Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id apa kabira, Pak? Hah? Mana saja ya. Nggak dibaca juga nggak apa-apa kok. Kalau Allahumma ba'id ini boleh, Allahumma kabira boleh. Allahumma ba'id ini. Udah khusyuk, ingat pada Allah. Iblis masuk, Pak. Hari ini temannya Teh di Al-Muhajirin apa nanti kira-kira? Bisa loh begitu, Pak. Jadi iblis itu masuk, Pak. Maka Rasulullah SAW itu kalau sholat, kalau dalam fikih ya kembali ke fikih ini, mohon maaf jangan dipermasalahkan. Kalau dalam dunia pesantren, kalau belum sholat itu biasanya dianjurkan baca surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, seterusnya. Baru Allahu Akbar. Tujuannya apa? Biar iblis tidak masuk. Sholat sunat itu Rasulullah kalau dalam fikih sunnah jarang melakukan sholat di masjid. Dikhawatirkan kalau terjadi riya. Kalau sholat fardu nggak mungkin jadi riya, Pak, karena semuanya sholat. Tapi kalau sholat ba'diyah qobliyah, maka disitulah yuk kita bareng. Di saat kita Allahu Akbar, jangan melihat apa-apa, lihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang ikhlas karena Allah itu dipuji nggak butuh, dijelek-jelekin juga sakit hati. Ini ikhlas. Nah, mencapai ikhlas ini luar biasa, Pak. Maka di situ wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu harus diniati dari awal. Masa bodoh. Kadang kita berangkat ke masjid, Pak. Itu keikhlasan kita kadang kurang. Apa kata hati kita? Iblis lagi masuk. Kamu paling hebat, paling rajin di masjid Al-Muhajirin. Itu iblis masuk, Pak. Nah, kalau dalam kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kita diganggu oleh iblis, ingat, ya Allah, saya diajak sholat, ya Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah. Makanya saya, Pak ya, yang dari pesantren, itu kalau Imam Syafi'i, itu sudah menjelaskan, gak mungkin kamu itu sholat mulai awal sampai akhir bisa selalu ingat kepada Allah. Maka di saat Allahu Akbar, pas Allahu Akbar, ingat kepada Allah. Untuk berikutnya, silahkan. Maka Bapak pasti ingat ya, apa itu yang disampaikan Allah kepada menantunya, sepupu juga menantu. Itu siapa, Pak? Sahabat Ali kan? Itu sepupu juga menantu. Sahabat Ali tanya, Li, kalau kamu bisa sholat khusyuk mulai awal sampai akhir, saya kasih hadiah sorban yang paling cakep. Ya singkat ceritanya, oke nih Rasulullah akan coba. Insya Allah saya bisa. Itu Allahu Akbar. Mulai dari Allahumma ba'ini sampai ke tahiyat awal. Nggak ingat apa-apa, hanya kepada Allah. Itu berdiri, iblis masuk. Ya Allah, nanti ini saya dikasih sorban oleh Rasulullah, mertua saya ini warnanya apa? Bayangin, Pak. Kan gak bisa khusyuk, Pak. Itu tingkatan sahabat Ali, Pak. Lah belok kita. Masya Allah. Tapi mungkin Bapak bisa ya? Belum bisa ya? Saya juga belum bisa, Pak. Tadi Allahu Akbar. Saya kesini kan mau lihat mana, Pak? Lewat Cilepuk. Ditutup. Waduh, gimana? Lewat sana lagi, ditutup lagi. Ada balik lagi, lewat ke pasar. Muter kan? Pak, di waktu Allahu Akbar tadi itu saya ingat di pasar macet. Bayangin, iblis, Pak. Masya Allah.
Astagfirullahaladzim. Ya. Saya kembali lagi, ibadah kepada Allah yang paling siri apa? Syam, Pak. Jadi syahadat enggak, sholat tidak, zakat enggak siri. Haji, apalagi mau pergi haji manggil siapa, Pak? Ratiban kata kanan kiri kan? Masya Allah. Ya kalau haji ikhlas karena Allah baru masalah. Tapi rahasia enggak. Tapi kalau yang siri cuman siam, Pak, puasa. Kenapa saya katakan siri? Coba. Ini semasa nyontek, Pak. Nyontek ceramah Zainuddin MZ. Kalau misalnya saya sama Bapak berdua wudu, saya di waktu kumur-kumur saya telan sampai 2 liter. Bapak kumur-kumur keluarin. Bapak nggak tahu kan kalau saya lagi kumur saya telan. Itu yang tahu cuman yang bersangkutan sama Allah. Saking sirinya, Masya Allah. Maka sampai Rasul mengatakan itu kan. Jadi ibadah Syam Ramadan itu adalah milikku kata Allah. Aku yang berhak membalasnya. Saking sirinya. Nah Bapak yang berbahagia, kembali ke tadi itu. Jadi kita baru berapa bulan ini dicas oleh Allah hati kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Orangnya namanya Pak Mutakin kan. Nah sekarang setelah Ramadan, pasca Ramadan, bisa nggak kita membuktikan syam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti jawabannya di rumah, Pak ya. Kita ngaca, kira-kira termasuk nggak kita ibadah kita sesuai dengan Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa qiyamana wa tahashu'ana dan seterusnya. Nah, sebelum kita bahas masalah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak, saya akan bicara mas takwa dulu, Pak. Takwa itu terdiri dari berapa huruf, Pak? Takwa. Ada berapa, Pak? Saya tanya biar Bapak nggak ngantuk gitu loh, Pak. Saya tes nih. Takwa terdiri dari 4 huruf. Ta, kof, wawu, dan iya. Coba ditulis. Ta, kof, wawu, dan iya. Takwa. Nah ini ada seorang intelektual muslim bahasa sekarang, Pak ya. Sebenarnya ulama. Imam Bushiri. Itu menjelaskan takwa terdiri dari 4 huruf. Taknya apa, Pak? Tawadhu. Andap asor kata orang Jawa. Orang itu orang dimutakin, taknya ini takwa. Orang sopan, santun, luar biasa. Gak punya hati yang apa itu? Penyakit hati. Ada 4 itu kan? AIDS. 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 Angkuh. Terus I-nya iri, D-nya dengki, S-nya syirik atau sombong. Jadi kalau orang takwa, tawadhu, gak mungkin punya hati seperti itu, Pak. Nah, ini mohon maaf ya. Saya hakul yakin di sini tidak ada namanya aliran Islam kebatinan. Walaupun orang Jawa ya. Aliran kebatinan itu Masya Allah orang biasa, luar biasa itu Pak. Tawadhunya, sopannya luar biasa. Saya pernah kebetulan saya itu kuliahnya jurusan dakwah di Asyafiyah, Pak. Nanya Pak Tolhah, dia itu tanya tokoh Islam kebatinan. Orangnya lembut sekali kalau ngomong. Ya itulah orang Jawa ya, saya orang Jawa jangan tersinggung ya. Sampai-sampai kalau orang Solo, orang Jogja itu, misalnya sampai itu ditabrak mobil, saya ditabrak mobil. Kira-kira mana, Pak? Saking halusnya, saking lembutnya.
Sama orang Sunda itu biasanya yang lembut sekali ngomongnya. Orang Sukabumi, orang Tasik, orang Bandung biasa itu ngomongnya luar biasa. Nah kalau saya orang Jawa ngomongnya kasar seperti ini Pak. Walaupun dulu diajarin bahasa namanya kromo inggil. Ini kadang orang kromo inggil orang Jawa kadang udah lupa kan. Jadi bahasa orang sama orang tua beda, sama anak-anak beda, sama teman juga beda. Deh, sampai mana tadi Pak? Takwa kan? Jadi tawadhu qafnya qanaah. Qanaah itu kalau bahasa Jawa menerima pandungi pangeran. Ngerti Pak? Wis menerima apa adanya. Itu qanaah. Dan kita sebagai seorang muslim harus qanaah. Alhamdulillah ibu-ibu ya. Hari ini Bapak ngasih uang belanja 10 juta. Ya Allah, alhamdulillah suami saya baik lagi, baik banget. Suami ngasih berikutnya, hari ini 10 juta, besok alhamdulillah cuma dikasih 1 juta. Alhamdulillah. Itu menerima, Bu. Jangan sampai seorang ibu dikasih 10 juta, ngomel. Apalagi 1 juta. Ngomel lagi kan. Itu qanaah. Manyon saya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu nanti lihat di dalam hadis Riyadhus Shalihin. Kenapa dan mengapa penduduk neraka kebanyakan kaum ibu? Kenapa Bu? Jadi ternyata itu penduduk neraka nanti yang paling banyak adalah kaum Hawa Bu. Maka hati-hati Bu. Paling gampang masuk surga kaum ibu. Jadi paling banyak masuk neraka kaum ibu, paling gampang masuk surga kaum ibu. Cuman 2 Bu sebenarnya itu. Ibu suka ngomel. Pertama. Kedua, nggak bersyukur sama suami. Dan suka ngomongin sama Bu. Ya ngomongin tetangga, ngomongin orang lagi-lagi seperti itu. Paling susah masuk surga kaum laki-laki. Ini Pak, termasuk saya itu. Paling susah Pak. Jadi integrasi malaikat macam-macam itu. Kamu punya istri suruh ke Masjid Al-Muhajirin apa tidak? Ditanya loh Pak. Kamu punya istri suruh ngaji apa tidak? Kamu punya anak suruh ngaji apa tidak? Kamu punya harta dari mana? Untuk apa? Lalu mau kemana? Bayangin Pak. Itu diintegrasi langsung kepada Allah seperti malaikat tuh. Maka paling susah masuk surga adalah kaum laki-laki. Masya Allah. Ini Pak. Paling gampang masuk surga perempuan, tapi paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Laki-laki masih ditanya terus kan. Maka ibu kalau kepengen cepat masuk surga, gampang masuk surga, syaratnya cuma 2 Bu. Jangan suka ngomel. Dan jangan, nah itu kira harus pandai bersyukur. Nah ini oleh karena itu ada salah satu cerita Bu. Saya bacanya di YouTube waktu itu. Kenapa kok laki-laki sama perempuan matinya duluan mana Pak? Kenapa Pak? Bu dengerin baik-baik Bu. Ada yang janda nggak? Lingkungan saya itu banyak janda Pak. Kenapa kok laki-laki sama perempuan matinya duluan laki-laki? Itu di kampung saya sama Pak. Di daerah itu kesaparatan pas pulang, ya Allah banyak janda. Yang tua ada, yang muda juga ada, banyak. Insya Allah. Itu ternyata begini Bu. Laki-laki itu kalau disakiti hati oleh perempuan tidak pernah hilang-hilang. Itu penyebabnya ternyata. Jadi di pikiran. Maka ibu-ibu yang masih punya suami ya, jangan nyakiti suami Bu. Ingat itu Bu. Kalau suami ibu kepingin panjang umurnya. Tapi kalau misalnya ibu kepingin suami cepat mati, udah sabar disakitin lah.
Itu dalam psikologi, pernah saya baca di YouTube seperti itu, Pak. Laki-laki cepat mati karena apa? Sering disakiti oleh istri. Bayangin, Bu. Masya Allah. Nih. Ya. Bapak juga. Boleh kita itu marah, tapi marahnya untuk kebaikan, Bu. Ya, boleh kita nyakitin suami dengan syarat kalau suami nggak berangkat ke masjid, kalau muhajirin misalnya, udah temennya udah ke masjid, udah sholatul khair misalnya masih tidur, nah ini perlu. Maka sampai Rasulullah kan begitu, kalau punya istri tengah malam nggak bangun, suruh ngapain, Pak? Suruh nyari apa? Ember, Bu. Bayangin tuh, kalau gayung mah kecil kan. Kalau suaminya itu nggak bangun-bangun, siram pakai ember, pasti ngapain, Bu? Marah kan? Pasti bangun. Istri juga begitu, suami nggak bangun, istri nggak bangun-bangun, carilah gayung. Karena sayang suaminya pada istri, dicepretin, Bu. Bukan disiram, Mbak. Nah seharusnya ini saling mengingatkan, kan watawasau bil haqqi watawasau bisabr, saling mengingatkan. Saya aku yakin Bapak Ibu jamaah di Al-Muhajir ini insya Allah sudah mempraktekkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konah, Bu, ya, kembali. Konah itu merimo apa anani. Kembali di kamu suami ngasih infak, ngasih sedekah, ngasih uang belanja. Hari ini 10 juta. Alhamdulillah wa syukurillah. Ada, Bu, seperti itu suami ngasih? Belum ada. Tolong praktekin, Pak, nanti pulang sampai rumah uang yang di dompet itu kasih 10 juta 10 juta bisa nggak? Aduhnya kagak ada. Inilah Bapak Ibu, jadi kalau misalnya suami baik seperti itu, kita disunahkan untuk sujud syukur. Inilah, Bu. Apa, Bu, doanya sujud syukur? Ya, sujud syukur itu setiap kita dapat nikmat oleh Allah disunatkan untuk sujud syukur. Termasuk hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah. Termasuk hari ini saya diberi teh dari panitia. Nih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi nanti belakang, Pak, kalau ada temennya. Secara disunatkan untuk sujud syukur, Pak. Menghadap ke kiblat, siapa yang pernah sujud syukur, Pak? Ada nggak? Menghadap ke kiblat, terus langsung sujud, sujudnya cuma sekali. Doanya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dikasih kesehatan, hari ini bisa duduk bersama-sama. Saya cepat sujud syukur, Pak. Yuk bareng-bareng, Pak, ntar ya. Kita mau pulang, jangan pulang dulu ya. Kita sujud syukur dulu ya. Dikasih kesehatan, umur panjang, Pak. Harus bersyukur sama Allah. Ini disunahkan seperti itu, Bu. Nah kalau kita bersujud syukur, insya Allah dalam surat apa itu? Al-Ibrahim. Ayat berapa, Bu? 7 ya. Wa yuta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, kembali tadi ada suami ngasih 10 juta. Katanya belum ada duitnya. Duit tetangga. Ya jangan duit tetangga diambil, Pak. Dikasih berapa saja, syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah suami saya masih ngasih nafkah. Sujud syukur. Punya anak, sujud syukur. Anak lagi di wisuda, sujud syukur. Anak hafal Al-Quran, sujud. Ini, Bu. Udah ada hafal Al-Quran anaknya, Pak? Hafal semua ya? Alhamdulillah kalau begitu. Ya, Bu, sudah ada hafalkan Al-Quran?
Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Kepala sama buntutnya. Gak apa-apa, Bu. Oke, Ibu. Jadi qanaah ya. Udah jam berapa, Pak? Kalau kelamaan saya diprotes, Pak ya. Interupsi gitu loh, kayak DPR gitu. Pak, sudah kelamaan. Jadi takwa, tawadhu, qanaah, nerimo. Terus kof wawu. Wawu itu warok, Pak. Warok itu apa? Warok itu hati-hati dalam segala hal. Maka Rasul mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dari hari kiamat, falyakul khairan, ngucapin yang baik-baik saja. Itu warok, hati-hati dalam ucapan. Kalau sekarang coba kita perhatikan di YouTube itu, para politikus itu dan tikus-tikus itu, kalau ngucapin Pak, Masya Allah, luar biasa, kok ngatain orang. Lebih-lebih yang kelompok apa namanya itu? Apa busir apa buset itu? Busir ya? Yang kayak maaf kayak Denny Siregar, kayak si siapa yang kecil-kecil pakai peci itu. Masya Allah, kan ngatain orang Islam luar biasa. Dikatain apa kita, Pak? Kadrun ya. Apa sih kadrun itu, Pak? Ya, kadal durung. Ya Allah, begitu umat Islam dijelek-jelekin. Tabat kita balas, Pak. Tidak usah. Kita doakan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku itu. Ini kata Rasulullah kan. Cuman kadang-kadang kita sebagai seorang muslim, ngaku seorang muslim tidak bisa ngikuti sunnah Rasulullah. Ini belum sampai materi loh Pak, itu tentang masalah mutakin nantinya nih. Sabar Bu ya. Ini temannya Kobi juga mendatang, ini biarin saja Bu. Warok itu hati-hati, ucapan hati, tingkah laku berhati-hati, memandang pun harus hati-hati. Jangan setiap sesuatu kita pandang. Perempuan lihat laki-laki, Ibu jangan boleh lihat, nggak boleh lihat saya loh Bu. Jangan ngintip Bu, dosa loh Ibu lihat saya. Ya, sama saja Bapak. Kalau jalan-jalan, kalau lihat seorang wanita, kalau kebetulan pertama nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah itu rezeki. Tapi jangan lihat kedua kali, ketiga kali. Tapi saya aku yakin bapak-bapak sudah usia, saya aku yakin tidak akan melihat seorang wanita yang seperti itu ya. Karena apa? Itu mau zina loh Pak. Zina itu ada 3. Zina mata, ini paling sering. Ibu ngeliatin saya zina loh Bu, maka Ibu jangan ngeliatin saya Bu. Mau ada pesona Bu. Begitu lihat, saya lihat seorang ibu, cakep banget misalnya. Kalau nggak sengaja, alhamdulillah, itu rezeki. Tapi kok kedua, lah itu yang dosa. Begitu yang kedua, astagfirullahaladzim. Kalau dalam Al-Quran itu bukan istighfar, tapi yaghdudna absarahun. Suruh merem Bu, bayangin. Jadi kalau misalnya lagi jalan, seorang gadis, saya lihat, kalau merem bagaimana kira-kira Pak? Malah nabrak kan? Artinya tundukkanlah mata kamu, baca astagfirullahaladzim. Hilang dosanya. Ini namanya zina mata. Ada kedua zina tangan. Pernah Bapak melakukan zina tangan? Nggak pernah. Kalau nggak pernah saya tanya, Bapak pernah pacaran apa tidak? Hah? Ya itu jawaban di situ. Kalau pernah pacaran pasti. Nih. Yang ketiga ada zina beneran Pak. Itu hubungan suami, bukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita sebagai seorang muslim, takwa warok harus hati-hati dalam segala hal. Yang ketiga, yang keempat, yakin bahwa kita akan ketemu sama Allah. Kapan? Kapan Pak ketemu sama Allah? Bisa nanti, bisa besok, bisa. Nggak ada yang nggak tahu loh Pak. Pulang dari masjid,
tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah dipanggil oleh Allah kalau kita ya. Kalau di kampung saya telah mati. Loh, kok Bapak ketawa? Iya, telah mati. Di Al-Quran nggak ada meninggal loh Pak. Nggak ada wafat, adanya mati. Cuman kadang-kadang di lingkungan saya itu, saya ngumpulin begitu, diprotes sama ibu-ibu Pak. Kok Bapak ngomongin mati sih? Mati itu kan tikus Pak, atau ayam. Ini orang yang tidak atau jarang yang datang di Masjid Al-Muhajirin Pak. Mati itu bahasa Al-Quran. Coba lihat di Al-Quran. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, mati. Nggak ada meninggal, nggak ada wafat. Cuman kadang-kadang masyarakat umumnya protes. Memang tikus mati, memang kambing mati. Bayangin Pak. Jadi yakin kita pasti suatu saat ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya kita tidak akan tahu. Lihat Bapak Ibu surat apa itu? Surat Al-Munafikun, surat Al-Munafikun. Pak, nyon sewu Pak. Masih lama Pak, taruh dulu aja Pak. Nanti terganggu. Tadi saya kepingin makan loh. Udah taruh dulu aja Pak. Ya, lupakan dari mana Pak? Al-Munafikun kan? Di dalam surat Al-Munafikun, surat Al-Munafikun setelah surat Al-Jumu'ah. Dikon dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Terus wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa kum minas sholihin. Yang berikutnya paling bototnya wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ini bapak-bapak seluruh jamaah masjid, yuk kita hayati ayat ini Pak. Karena tadi saya sampaikan, bapak-bapak sudah sepuh-sepuh harus siap. Kapan Pak? Kita nggak tahu. Tinggal nunggu mainnya. Tapi yang masih muda, seperti Ustaz tadi itu kan masih muda ini. Jangan mentang-mentang masih muda, oh masih lama. Tidak, harus tetap juga harus siap. Ternyata Allah itu memanggil manusia nggak pandang bulu Pak. Sama saya tadi ingat, oh, Ustadz mungkin belum kenal ya. Kenal nggak di Ardila? Belum. Nah, belum kan? Kenal, lewat apa? Lewat lagunya. Lagunya apa? Mama, aku ingin pulang. Itu ya. Di Ardila itu nggak salah meninggal tahun 85, nggak salah Pak ya. Saya seneng dengerin lagunya itu. Selain seneng dengerin lagunya, emang cantik Pak. Nggak kenal kan? Tiap hari saya ziarah ke makam di Ardila. Ya kita hanya bisa berdoa ya. Yang mudah-mudahan semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan cantik begitu karena Allah sudah menghendaki. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ku panggil kata Allah. Ya udah dipanggil. Udah peringatan Pak ya. Oh, suruh. Oke. Jadi yakin Pak ya, kita akan ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yakin bapak-bapak sudah punya kuncinya surga. Apa kunci surga Pak? Bu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci surga. Semua pasti akan masuk surga. Kata Rasul bagaimana? Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yaitu orang yang tidak mau datang ke Masjid Al-Muhajirin. Kalau datang Al-Muhajirin pasti dengar azan asyhadu an la ilaha illallah. Kunci surga. Tinggal kita masuk.
Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke surga tinggal milih 8 pintu surga. Pintu surga yang mana yang Bapak Ibu sukai, karena kita sudah memegang kunci. Ya, jadi kita hakul yakin. Pak ya. Nah ini Bapak Ibu baru kita masalah takwa ya. Belum mutakinya, kayak apa mutakinya? Jadi kemarin hati kita dicas oleh Allah suruh siap Ramadan agar tujuannya takun menjadi orang yang takwa, orang yang mutakin. Butuh bukti, butuh. Buktinya apa? Jawabannya ada di surat Al-Imran 133, 134, 135, 136 dan 137. Itu jawabannya mutakin. Berhubung waktu sudah habis, kurang lebih saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا